Mata uang BRICS adalah langkah berani yang diambil oleh Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan untuk menciptakan sistem keuangan alternatif. Dengan tujuan mengurangi ketergantungan pada dolar AS, negara-negara ini berusaha untuk memperkuat perdagangan antar mereka. Bayangkan, jika mata uang ini terwujud, sekitar 25% dari PDB dunia akan terlibat. Namun, tantangan besar menanti, seperti perbedaan kebijakan moneter dan stabilitas ekonomi masing-masing negara. Mungkin kita akan melihat mata uang ini berfungsi sebagai alat pembayaran antar negara BRICS terlebih dahulu, sebelum melangkah lebih jauh ke perdagangan internasional. Ini adalah langkah strategis untuk melindungi ekonomi mereka dari fluktuasi dolar dan kebijakan ekonomi yang seringkali tidak menguntungkan. Masa depan ekonomi global bisa sangat berbeda jika mata uang ini berhasil. Berikut 10 fakta terkait mata uang BRICS jika benar-benar diterbitkan dan dampak yang mungkin terjadi bagi Indonesia serta ekonomi global. Halo guys, balik lagi sama Ali sini di channel IMVLI. Pencetus ide mata uang BRICS. Ide ini muncul dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan, dengan Rusia dan Tiongkok sebagai pendorong utama. Dalam konteks sanksi ekonomi yang menimpa Rusia dan ketegangan yang terus meningkat antara AS dan Tiongkok, gagasan ini semakin relevan. Dengan menciptakan mata uang yang dapat digunakan oleh negara-negara BRICS, mereka berusaha untuk memperkuat posisi mereka di pasar global dan menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih besar. Ini bukan hanya tentang uang, tetapi juga tentang kekuatan geopolitik dan kemandirian ekonomi. Jika berhasil, mata uang ini bisa menjadi alternatif nyata bagi dolar, mengubah lanskap perdagangan dunia selamanya. Dampak positif bagi Indonesia, jika Indonesia menggunakan mata uang BRICS untuk perdagangan internasional bisa menjadi langkah strategis bagi negara ini. Bayangkan, dengan mengurangi ketergantungan pada dolar AS, kita bisa melindungi ekonomi dari fluktuasi kurs yang seringkali merugikan. Ini bukan hanya tentang stabilitas, tetapi juga tentang peluang. BRICS memiliki pasar yang luas, dan produk-produk ekspor Indonesia, seperti kopi, kelapa sawit, dan tekstil, bisa mendapatkan akses yang lebih baik. Transaksi langsung dalam mata uang BRICS akan mempermudah perdagangan, mengurangi biaya konversi, dan meningkatkan daya saing produk kita. Ini saatnya bagi Indonesia untuk memanfaatkan potensi besar ini dan memperkuat posisi kita di kancah global. Dampak negatif mata uang BRICS bagi Indonesia, jika kita terlalu bergantung pada mata uang ini dalam perdagangan internasional, nilai rupiah kita bisa tertekan. Bayangkan, saat kita bertransaksi, fluktuasi mata uang BRICS bisa langsung berdampak pada daya beli masyarakat. Selain itu, untuk mendukung penggunaan mata uang ini, kita perlu mengembangkan cadangan yang cukup. Namun, ada risiko besar di sini. Stabilitas mata uang baru ini belum teruji, dan jika terjadi gejolak, kita bisa terjebak dalam ketidakpastian ekonomi. Jadi, kita harus berhati-hati dan mempertimbangkan dampak jangka panjangnya bagi perekonomian kita. Dampak terhadap investasi internasional, kehadiran mata uang BRICS yang kuat bisa menjadi game changer dalam dunia investasi internasional. Bayangkan, jika mata uang ini mampu memberikan kestabilan ekonomi, banyak investor asing akan melirik kawasan BRICS sebagai peluang baru. Mereka mencari alternatif dari dominasi dolar yang selama ini menjadi patokan. Namun, di sisi lain, ketidakpastian juga bisa muncul. Investor yang sudah nyaman dengan kestabilan dolar mungkin merasa ragu untuk berinvestasi di mata uang baru ini. Ini adalah dilema yang menarik. Di satu sisi, ada potensi pertumbuhan yang menjanjikan, tetapi di sisi lain, ada risiko yang harus diperhitungkan. Jadi, bagaimana kita bisa menavigasi perubahan ini? Kuncinya adalah memahami dinamika pasar dan beradaptasi dengan cepat. Mendorong diversifikasi cadangan devisa global, dolar AS telah lama menjadi raja dalam cadangan devisa global. Tetapi saat ini, banyak negara mulai mempertimbangkan diversifikasi. Mengapa? Ketidakpastian ekonomi dan fluktuasi nilai tukar dolar membuat banyak bank sentral berpikir dua kali. Disinilah mata uang BRICS masuk sebagai alternatif yang menarik.
Dengan kekuatan dan stabilitas yang ditawarkan, mata uang ini bisa menjadi solusi bagi negara-negara yang ingin melindungi cadangan mereka dari risiko yang ada. Diversifikasi bukan hanya langkah cerdas, tetapi juga strategi untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih seimbang dan resilient. Saat dunia berubah, kita juga harus siap beradaptasi dan menjelajahi peluang baru. Dampak bagi perdagangan dunia, mata uang BRICS benar-benar mengubah permainan dalam perdagangan dunia. Bayangkan, dengan adanya mata uang ini, transaksi lintas batas antar negara anggota jadi lebih mudah dan cepat. Biaya konversi mata uang yang selama ini membebani bisa berkurang drastis. Negara-negara berkembang yang selama ini terjebak dalam dominasi dolar as kini punya alternatif yang lebih fleksibel. Ini bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga tentang kemandirian ekonomi. Dengan mata uang BRICS, akses ke pasar anggota menjadi lebih terbuka, menciptakan peluang baru bagi perdagangan yang lebih adil dan berkelanjutan. Ini adalah langkah besar menuju masa depan yang lebih seimbang dalam ekonomi global. Jika mata uang BRICS menjadi alat transaksi internasional utama, kita mungkin akan melihat perubahan besar dalam peta ekonomi global. Dolar as, yang selama ini mendominasi perdagangan internasional, bisa kehilangan sebagian pengaruhnya. Namun, perlu diingat, dominasi dolar itu sangat kuat. Dalam jangka pendek, sulit untuk membayangkan penggantian yang total. Mata uang BRICS, seperti rubel, yuan, dan rupiah, mungkin lebih banyak digunakan di antara negara-negara anggota BRICS terlebih dahulu. Ini bisa menciptakan jaringan perdagangan baru yang lebih terintegrasi di antara mereka. Namun, tantangan tetap ada, seperti stabilitas dan kepercayaan terhadap mata uang baru ini. Jadi, meskipun ada potensi perubahan, perjalanan menuju dominasi mata uang BRICS masih panjang dan penuh rintangan. Membentuk mata uang bersama di antara negara-negara BRICS adalah langkah ambisius, namun tantangannya sangat besar. Pertama, kita harus menentukan nilai tukar yang adil. Bagaimana kita bisa menyetarakan mata uang dari negara dengan ekonomi yang sangat berbeda? Tiongkok, misalnya, memiliki ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan negara-negara BRICS lainnya. Ini bisa menciptakan ketidakseimbangan yang signifikan. Selain itu, perbedaan kebijakan ekonomi antar negara juga menjadi penghalang. Setiap negara memiliki prioritas dan strategi yang berbeda, dan menyatukan semua ini dalam satu mata uang bukanlah hal yang mudah. Kita perlu solusi inovatif untuk mengatasi tantangan ini agar mata uang bersama bisa berfungsi dengan baik dan membawa manfaat bagi semua anggota. Kendala geopolitik dan tantangan stabilitas, mata uang BRICS menghadapi tantangan geopolitik yang signifikan. Di tengah ketegangan global, AS dan sekutunya melihat inisiatif ini sebagai ancaman terhadap dominasi ekonomi mereka. Ini bukan sekadar persaingan mata uang, ini adalah pertarungan ideologi dan kekuasaan. Namun, stabilitas mata uang baru ini juga dipertanyakan. Negara-negara anggota BRICS memiliki perbedaan politik dan ekonomi yang cukup mencolok. Bagaimana kita bisa berharap mata uang ini stabil jika anggota-anggotanya sendiri tidak sepakat? Dalam dunia yang semakin terhubung, tantangan ini bukan hanya soal angka di pasar, tetapi juga tentang kepercayaan dan kerjasama antar negara. Apakah BRICS dapat mengatasi rintangan ini dan menciptakan alternatif yang kuat? Waktu akan menjawabnya. Motivasi di balik mata uang BRICS. Dengan mata uang ini, negara-negara anggota bisa bertransaksi tanpa harus khawatir dengan fluktuasi nilai tukar yang dipengaruhi oleh kebijakan moneter AS. Ini bukan hanya tentang stabilitas, tetapi juga tentang kemandirian ekonomi. Dengan alat pembayaran yang independen, kita bisa memperkuat hubungan perdagangan antar anggota BRICS dan menciptakan ekosistem yang lebih adil. Kestabilan ini akan membuka peluang baru, mendorong investasi, dan meningkatkan daya saing kita di pasar global. Saatnya kita melangkah ke arah yang lebih mandiri dan berdaya saing. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Setiap detik yang Anda habiskan di sini sangat berarti bagi saya dan perkembangan channel ini. Dukungan Anda, baik itu melalui komentar, like, atau share, membantu saya untuk terus berkarya dan menghadirkan konten yang lebih menarik. Saya percaya bahwa setiap video yang kita buat bersama adalah langkah menuju komunitas yang lebih kuat. Jadi, jika Anda menikmati apa yang Anda lihat, jangan ragu untuk like dan share video ini.
Dan pastikan untuk subscribe agar Anda selalu mendapatkan update terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.